Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, biarkanlah setiap kata kalimat yang terucap akan menjadi berkat untuk kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis, karir yang kami jalani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun langkah-langkah kami menjadi lebih baik lagi. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak roh-roh jahat, kami tolak virus-virus corona ini Tuhan. Kami tolak pandemi ini Tuhan. Biarkanlah semuanya berjalan baik, semuanya diberikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema renungan hari ini, menerima kebingungan rohani. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Matius 20 ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Renungan hari ini mungkin terdengar aneh, menerima kebingungan rohani. Tetapi itulah kenyataan rohani yang harus dikatakan. Hanya dengan mengalami kebingungan rohani, kita akan sampai pada pemahaman yang Allah inginkan bagi kita. Ada kalanya dalam kehidupan rohani kita ada kebingungan, dan jalan keluarnya bukan hanya dengan mengatakan kita tidak boleh bingung. Ini bukan masalah benar atau salah, melainkan tentang cara Allah menuntun kita yang untuk sementara kita tidak dapat pahami. Dan hanya dengan mengalami kebingungan rohani, maka kita sampai pada pemahaman akan apa yang Allah inginkan untuk kita. Lihat Injil Lukas 11 ayat 5-8. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seseorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.' Ayat 6, sebab seseorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat yang ke-7, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Ayat 8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Yesus memberi ilustrasi di sini tentang seorang pria yang tampaknya tidak peduli akan sahabatnya. Apa yang sesungguhnya ingin dikatakannya? Bahwa demikianlah terkadang Bapa Surgawi akan muncul kepada kita. Kita akan menyangka bahwa dia seorang sahabat yang tidak baik. Tetapi ingatlah, dia tidak demikian. Waktunya akan tiba saat segala sesuatu akan dijelaskan. Tampaknya ada awan menggantung di atas persahabatan hati, dan bahkan sering kasih itu terus menanti dengan kesakitan dan air mata untuk turunnya berkat persekutuan dan kesatuan yang lebih penuh. Bila Allah tampak terselubung, maukah Anda terus percaya kepadanya? Lihat Lukas 11 ayat 11-13. "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?" Ayat 12. "Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking?" Ayat 13. "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Yesus mengatakan bahwa ada kalanya Bapa Surgawi akan tampak seolah-olah dia seorang ayah yang tidak sebagaimana mestinya, tidak berperasaan, dan masa bodoh. Tetapi ingatlah, dia tidak demikian. Dalam Lukas 11 ayat 10 berkata, "Setiap orang yang meminta,
menerima. Jika yang kita lihat hanyalah suatu bayang-bayang di wajah Bapa sekarang ini, bertahanlah pada kenyataan bahwa pada akhirnya Dia akan memberi kita pengertian yang jelas dan akan sepenuhnya membenarkan dirinya dalam segala sesuatu yang telah diizinkannya masuk dalam hidup kita. Mari kita lihat Injil Lukas 18 ayat 1-8. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3, dan di kota itu ada seseorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belahlah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seseorang pun. Ayat kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang keenam, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akankah dia menemukan jenis iman yang mengandalkan dia walaupun ada kebingungan? Berdirilah teguh dalam iman, dengan mempercayai bahwa apa yang Yesus katakan adalah benar, walaupun untuk sementara kita tidak mengerti apa yang dilakukannya. Allah mempunyai hal-hal yang lebih besar yang dipertaruhkan daripada hal-hal tertentu yang sedang Anda tanyakan kepadanya sekarang ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mendengarkan, merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Biarkanlah setiap renungan ini akan menjadi berkat bagi kami, akan menjadi kekuatan bagi kami, dan kami selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, berkati kami dalam usaha pekerjaan kami ini Tuhan. Biarkanlah hari ini semuanya dijaga para malaikat, Engkau tuntun kami Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami tolak roh jahat, kami tolak sakit penyakit Tuhan. Kami patahkan virus-virus corona ini Tuhan. Kami tolak pandemi ini Tuhan. Kami tolak resesi ekonomi Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.